Ketegangan, saya rasa itu adalah bagian dari kegembiraan kita berdemokrasi. Ketegangan adalah bagi saya sebuah keharusan karena dia akan menjadi bumbu penyedap untuk membongkar, menguliti dan mengupas kualitas-kualitas calon presiden ini. Itu yang akan Citra Indonesia perkirakan. Mudah-mudahan tidak memicu emosi yang berlebihan, dan siapa kalau itu terjadi yang rugi rakyat sendiri. Silaturahmi politik itu seharusnya nggak diperlukan, karena yang namanya politik itu adalah pertarungan gagasan, pertarungan kebijakan, pertarungan pilihan politik, pertaruhan pembuktian atas value yang mereka yakini. Jadi kalau sebentar-sebentar di Indonesia ini ada silaturahmi politik, itu rakyat harus waspada. Rakyat harus mengambil posisi yang serius untuk mengkritisi orang-orang yang sebentar-sebentar melakukan silaturahmi politik. Nah, mudah-mudahan rakyat cermat, jangan sampai besok pilpres itu menghasilkan kesia-siaan. Mudah-mudahan rakyat tahu siapa orang yang diharapkan mau bersikap tegas ketika dia menang. Dia tidak akan melihat lawan-lawannya itu sebagai sebuah kekuatan yang harus dirangkul, tapi sebagai kekuatan untuk terus mengawal dan mengoreksi kekuasaan dia. Karena kalau setiap yang kalah itu dirangkul, yang mengoreksi siapa gitu. Kita kan butuh pemerintahan yang kuat, tapi kita juga butuh orang di luar pemerintahan yang juga kuat. Orang di luar pemerintahan yang bermartabat. Orang di luar pemerintahan yang memiliki kebanggaan bahwa dia mampu mengimbangi pemerintahan yang sah. Tapi kan sejauh ini, pilpres kita ini menghasilkan ketua umum parpol yang cemen-cemen juga. Jadi ketika yang di sana calonnya menang, ketum parpol yang kalah mulai gitu bisik-bisik, kemudian mencari pintu belakang, mencari kesepakatan di balik gorden gitu. Gimana caranya agar mereka bisa menikmati kue kekuasaan itu. Padahal kamu memilih berbeda, kamu harusnya tahu resiko itu karena ada rakyat, sekian juta rakyat, sekian ratus ribu rakyat itu di balik sebuah partai politik yang mendukung pilihan dan kebijakan dan keputusan ketua umum partai politik itu. Jadi rakyat juga harus detail, rakyat juga harus mengetahui dan mencatat gitu ya. Rakyat mencatat bahwa Mas Ganjar itu didukung oleh koalisi partai apa saja. Pak Prabowo itu didukung oleh koalisi partai apa saja. Anies Baswedan didukung oleh koalisi partai apa saja, sehingga siapapun yang menang itu harus kita cek apakah mereka parpol-parpolnya ya, apakah parpol-parpol ini konsisten atas pilihan-pilihan mereka berkoalisi itu gitu. Tapi dari proses politik hari ini, dari kemarin juga 2019, 2014 dan sebelumnya, setiap koalisi itu kita lihat kok ada beberapa juga partai politik yang cari aman berkoalisi. Ada juga partai politik yang terpaksa berkoalisi. Jadi partai politik berkoalisi itu bukan karena prinsip-prinsip, bukan karena sebuah perjuangan nilai gitu, bukan sebuah appraisal, examine terhadap figur ini, bahwa figur ini memang figur yang layak untuk jadi presiden. Bukan, tapi lebih kepada peluang dia menang bagaimana, kekuatan koalisi kita gimana, perahu kita sudah penuh atau tidak, nanti kalau menang bagi-baginya seperti apa. Lebih itu yang didiskusikan di level elit. Jadi bukan berdiskusi kepentingan rakyat nanti gimana, strategi pembangunan nanti gimana, menurunkan angka kemiskinan bagaimana, memperluas lapangan kerja gimana, memperkecil ketimpangan gimana. Mereka nggak membahas itu. Mereka membahas kue kekuasaan ini mesti dibagi seperti apa. Itu yang memedihkan rakyat, dan harusnya rakyat sadar gitu loh, bahwa pilpres itu harusnya bicara tentang kesejahteraan rakyat. Ukuran kesejahteraan rakyat itu minimal 3 kita melihatnya. Bagaimana dengan ketimpangan, bagaimana dengan kemiskinan, dan bagaimana lapangan kerja. Jadi
Kalau ternyata mereka tidak bicara tentang angka pengangguran, tidak bicara tentang kemiskinan, mereka tidak bicara tentang ketimpangan, saya rasa capres-capres ini ya capres-capres badut saja, capres-capres yang menikmati proses pilpres, kemudian dia tahu bahwa proses ini tetap menempatkan diri mereka sebagai elit. Nah, itu yang harus disadari oleh masyarakat. Lalu Pak, seperti yang Bapak bahas tadi di depan, bahwasanya Jokowi mengundang 3 calon presiden ini untuk mengobrol-ngobrol bareng sekitar untuk makan siang. Lalu apakah ini merupakan cara Jokowi untuk mengkendurkan dari ketegangan Pilpres 2024? Ya, kalau masyarakat yang naif ya, masyarakat yang polos-polos aja itu menganggap itu adalah mengendurkan ketegangan, begitu dong sebaiknya demokrasi gitu. Tapi kan mereka bertiga ini kan bisa kumpul sendiri tanpa harus diundang presiden. Kenapa harus presiden yang mengundang? Kalau presiden itu kan jelas posisinya netral. Sebagai jabatan presiden itu harusnya netral. Dengan mengundang itu kan presiden ingin menunjukkan bahwa dia netral. Dan itu nggak perlu dilakukan. Secara konstitusi dia bertanggung jawab tetap netral kok. Jadi ada undangan atau tidak itu nggak penting. Tapi masyarakat kita yang naif menganggap wah, demokratis sekali presiden kita, sangat bijak, sangat dewasa. Ini betul-betul akan mengawal pilpres yang sejuk, bla 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 semacam itu. Woi, tolonglah rakyat itu. Kalian kan nggak hadir di meja makan itu, dan kita semua kan nggak tahu apa yang dibahas di situ. Dan mereka itu elit, orang yang saling kenal dan saling menyapa dan juga punya kesejarahan pertemanan. Nah, kalau rakyat menganggap ada ketegangan begitu, ya memang harus ada ketegangan, namanya juga lagi pilpres gitu. Nah, ketegangan itulah akhirnya membuat kita bisa membedakan. Kita mendukung Mas Ganjar atau tidak, kita mendukung Pak Prabowo atau tidak, kita mendukung Pak Anies atau tidak. Nah, dari situlah akhirnya ada passion ya, ada hasrat, ada ke energi yang membuat kita bergairah untuk mendukung kandidat-kandidat ini. Nah, kalau misalnya semuanya dikumpulin, makan, ketawa-ketawa, kalau saya pribadi sih saya aja cemburu dengan lauk pauk yang ada di meja itu. Dengan ada jusnya, saya perhatikan enak sekali mereka makan gitu. Sementara kita besok berjuang untuk membuat mereka jadi presiden gitu kan. Kan sebenarnya kurang ajar juga ngelihat potret itu gitu. Tapi ya sudahlah, rakyat senang melihat kerukunan elit gitu. Kalau citra Indonesia sih bukan tidak senang ya, tapi bertarung dulu lah gitu. Kalau masalah kerukunan itu udah jadi tanggung jawab presiden gitu. Dan nggak perlu juga presiden mengundang-undang makan siang gitu. Norak itu. Jadi akhirnya orang melihat ini kelas-kelasnya drakor, akhirnya orang bilang kan kelas-kelas sinetron. Padahal ini sesuatu yang serius. Karena ini melibatkan anggaran negara puluhan miliar pilpres ini gitu. Jangan sampai pilpres selesai di makan siang, di meja makan siang. Aduh. Tapi Pak, kalau misalnya acara seperti itu kan sebenarnya mampu juga nih untuk meredam lah sedikit tentang panasnya di dunia pilpres ini. Tapi menurut Bapak tadi bahwasannya ini cuman ini mah ngabis-ngabisin dana aja gitu. Lalu bagaimana? Apa untuk pilpresnya apa makan siangnya? Untuk makan siangnya ini karena lagi ngabis-ngabisin dana aja lah itu. Apa silaturahmi yang nggak perlu itu. Silaturahmi yang nggak perlu. Karena kan pasti kan masyarakat menilai bahwasanya oh ternyata di atas adem-adem aja nih, buat apa kita di bawah nih panas-panas. Apakah itu termasuk dampak positif dari hal yang mereka lakukan, Pak? Iya, nggak apa-apa juga kalau misalnya masyarakat mau melihat begitu. Tapi kalau citra Indonesia kan melihatnya itu adalah apa ya, citra yang ingin dibangun Pak Jokowi, bahwa dia bisa mengatakan kepada calon-calon presiden itu, ingat lo ya, kalian semua sudah tak undang makan siang bareng, rukun-rukun, begini-begini aku juga mensupportmu lo, sehingga membuat kalian jadi calon presiden. Ingat kalau menang besok kita pernah makan bareng lo. Nah, pernah makan bareng itu siapa yang untung? Ya yang duduk di meja itu gitu. Apakah rakyat diuntungkan dengan makan siang itu? Kan tidak gitu. Tapi ya itu terserahlah mau dibilang untuk meredam ketegangan atau untuk menunjukkan demokrasi yang sehat segala macam. Tapi kita jangan silap dan jangan terpesona dengan apa sinetron-sinetron elit seperti itu gitu, bahwa pilpres itu adalah sebuah pertarungan, sebuah
ya apa pertarungan gagasan, pertarungan pilihan, pertarungan nilai gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah pilpres kita kawal-kawal ternyata nanti ada yang nangis-nangis kayak Mas Gunawan Muhammad kan karena kecewa ternyata jagoannya berkhianat gitu. Tapi kita sebagai rakyat harus cermat dan harus punya sikap. Yang kita harapkan betul, Citra Indonesia mengharapkan sepanas apapun pilpres besok, ketegangan apapun, kita lakukan terus dengan akal sehat, dengan cara kritis, dan jangan sampai ada benturan-benturan yang serius antara masyarakat. Cebong kampret kan waktu itu sampai ada yang memutuskan silaturahmi keluarga loh. Kakak adik sampai berantem, suami istri ada yang sampai cerai gara-gara pilihan politik. Bagi kita itu sangat miris gitu. Kita sangat sedih melihat kalau ada konflik-konflik di masyarakat hanya karena persoalan dia membela sebuah figur yang jelas-jelas itu orang yang yang bukan bagian dari mereka, orang yang harus terus dituntut untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi ternyata elit aja nggak nganggap rakyat ini penting gitu. Mereka hanya menyapa pada saat pemilu, mereka menyapa hanya pada saat pilpres, mereka menyapa hanya pada saat pilkada, pada saat pileg gitu. Jadi mudah-mudahan ketegangan itu hanya sekedar atmosfer yang membuat kita semakin kritis, bukan ketegangan yang membuat antar rakyat itu saling berbenturan. Itu yang diharapkan oleh Citra Indonesia tuh gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan kita yang terakhir nih, untuk kacamata dari Citra Indonesia sendiri, bagaimana nih cara Jitu untuk meredam dari ketegangan yang terjadi di Pilpres 2024? Ya, kedewasaan masyarakat, kedewasaan rakyat bahwa Pilpres ini harus menjadi pertarungan elit. Pilpres ini harus menjadi pembagian kekuasaan yang jelas antara koalisi A dengan koalisi B atau juga dengan koalisi C. Masyarakat harus menjaga bahwa koalisi-koalisi ini tidak main mata besok-besok dan berkhianat pada rakyat. Itu yang menjadi tugas rakyat sehingga rakyat itu kompak. Rakyat tidak terjebak pada ketegangan yang nggak penting, yang sebenarnya ketegangan itu hanya menguntungkan elit, bukan menguntungkan masyarakat. Jadi kedewasaan berpolitik, kedewasaan masyarakat melihat fenomena pilpres, kedewasaan masyarakat dalam menentukan pilihan, saya rasa itu yang bisa membuat kita tidak terjebak kepada benturan-benturan horizontal. Baik, untuk seluruh teman-teman Citra Indonesia mungkin memiliki harapan yang sama juga ya Pak. Semoga nantinya di Pilpres 2024 ini ketegangan-ketegangan yang sebelumnya terjadi bisa diredam dan juga melaksanakan pilkada dengan aman dan damai ya Pak. Oke, terima kasih dulu untuk konsultan politik kita. Jadi untuk seluruh teman-teman Citra Indonesia jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel dari Citra Indonesia. Kami jamin Anda menang. Terima kasih.